Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skensa, selamat datang di Skensa Bercerita. Jadi, kita punya program baru nih. Gak cuma Skensa Bercerita, nanti di dalamnya juga ada banyak-banyak program lainnya loh. Termasuk program kita satu ini, yaitu Podcast Talk KJ. Jadi di sini nanti kita bakal bahas banyak cerita loh, mulai dari cerita fall in love, cerita kisah di SMK, cerita horor, sampai ke cerita konspirasi lainnya. Jadi banyak banget cerita seru yang akan kita tayangkan dari bintang tamu spesial kita yang tentunya memiliki banyak cerita. Jangan lupa tonton ya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke Podcast Talk KJ. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih bintang tamu kita yang ada di sini. Halo, perkenalkan saya Laila Najwa. Dan halo, saya Farah Putri Amalia. Oke, tadi udah kenal ya sama bintang tamu kita yaitu Farah sama Najwa. Farah sama Najwa, kira-kira menurut kalian gimana nih tanggapan kalian tentang studio podcast di Skensa ini? Oke, dari saya pribadi itu menurut saya itu kayak bagus banget ya. Dengan adanya program ini bisa melatih public speaking siswa. Terus juga kan ini di Podcast Talk KJ ini yang mengelola itu siswa ya. Iya. Jadi siswa itu bisa banyak belajar mulai dari proses editing, cara penataan ruang-ruang. Jadi menurut saya ini merupakan hal yang sangat positif. Oke, enggak cuma menyangkut TKJ aja ya, bisa saya bisa belajar nata ruang, administrasi juga kita bisa belajar di sini. Betul sekali. Oke, lanjut, kira-kira bagaimana nih Farah? Nah, kalau menurut saya dengan adanya program podcast ini, kita sebagai siswa bisa menghasilkan suatu karya yang ajaib dan itu bisa menghibur masyarakat luas. Iya, gitu ya. Banyak banget hal positif yang bisa kita ambil dari program ini. Oke. Buat Farah sama Najwa kan kita juga masih anak sekolah, masih remaja ya. Iya. Kira-kira kesibukan kalian akhir-akhir ini apa aja? Oke, kalau dari saya pribadi itu ya, akhir-akhir ini saya sibuk paling ya kayak tugas-tugas. Terus kebetulan ini mendekati penilaian tengah semester, yang dimana itu kan kita harus mempersiapkan untuk belajar ya. Jadi cuma seperti itu ya kira-kira kesibukan saya. Kalau Farah sendiri, kalau kesibukan saya ya 11-12 sama Najwa, karena kita kan satu kelas juga satu organisasi. Ya, oke. Termasuk kesibukan kalian ini bisa dibilang kesibukan yang wajar lah ya, positif bagi batas. Nggak sibuk yang main sana sini gitu ya. Yeah. Oke. Kira-kira tahu nggak nih tema dari podcast kali ini apa? Mungkin cerita horor? Salah. Ya, buat tema podcast kali ini yaitu romansa putih abu-abu ketika anak SMK fall in love. Wah. Temanya sangat ngena banget ya di kita ya. Soalnya ya biasalah remaja seumuran kita itu masih masih fase-fasenya fall in love gitu. Dari Farah sama Najwa, pasti kalian pernah kan yang namanya fall in love gitu. Gak cuma di SMK pasti ya. Iya, betul. Kira-kira kapan first love Najwa sama Farah itu kapan? Wow. Oke, ngomong-ngomong tentang first love, saya itu ada kejadian yang cukup lucu ya di SMP. Tepatnya saat saya kelas 8 SMP, saya dekat sama cowok. Siapa tuh cowoknya? Inisial W. Sepertinya kita kenal ya. Iya, nah. Yang tahu-tahu aja lah. Ya TTA. Siap. Terus kayak dekat kan ada suatu kejadian SMP saya itu ada senam bersama. Senam bersama mungkin karena di situ badan saya kurang fit, saya itu pingsan. Dan dia tuh dengan inisiatifnya itu menggendong saya ke UKS seperti itu. Udah dikitung aja kelas 8. Iya, saya juga cukup kaget dia diceritain sama teman saya. Wah, kayak gue digandeng aja.
pasti jadi bahan perbincangan. Betul. Dari kejadian itu cukup menggegerkan warga sekolah sih, banyak omongan sini, tapi nggak apa-apa, itu bisa jadi pengalamannya cukup mengesankan buat saya pribadi. Tapi ya namanya juga percintaan anak SMP itu kan cinta-cinta monyet ya. Cinta monyet. Iya betul. Saat ini saya sudah putus sih. Oh, sudah end. Yes. End. Kira-kira sad ending apa happy ending ya? Ya gimana? Mau disebut sad ending tapi nggak sad-sad banget. Mau happy ending tapi kan kalau perpisahan itu kan pas gak ada yang senang iya. gitu. Oke. Sebaik apapun cara perpisahan pasti ada kesedihan di dalamnya. Gitu ya, sedikit cerita dari Najwa tentang first love-nya. Kita next ke Farah. Kira-kira di mana nih first love-nya? Tadi kan Najwa udah di SMP. Apa mungkin Farah di SD? Saya kalau ditanya tentang falling in love, cinta saya selalu gagal. Dari banyaknya kisah cinta yang melegenda, tapi ada satu nama yang sampai saat ini belum bisa lupa. Gitu. Iya. Pasti ya. Oh ya, oke. Kemungkinan sih tahu ya. Tahu ya. Nggak apa-apa, kita nggak usah sebutin namanya di sini. Boleh diceritakan aja gimana ceritanya. Jadi saya dulu waktu SMP kelas 8, kan saya pernah itu ikut kayak latihan. Nah, terus saya itu ketemu sama orang. Dan ternyata orang itu udah saya kenal. Kemudian kita kan bahas-bahas lah, itu kita kayak lama-kelamaan jadi deket. Terus pernah juga bilang, kamu mau sekolah SMK di mana gitu. Terus saya bilang, saya mau sekolah di Oke lah, paham. Tapi terus saya dibujuk biar satu sekolahan sama dia, kalau bisa satu jurusan gitu. Biar mungkin dia pengen biar bareng terus gitu ya. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Oke, soalnya kan SMP nggak pernah serius. Ya masih cinta monyet mungkin ya. Oke. Sebenarnya saya waktu SMP juga nggak tahu mau sekolah di mana, belum punya cita-cita. Terus waktu ada yang ngajak gitu, tapi saya nolak kalau mau jadi satu jurusan. Soalnya saya takutnya kayak nggak profesional, terus nggak bisa fokus belajar. Jadi saya milih satu sekolahan tapi beda jurusan. Itu keputusan yang Farah ambil gitu. Ya harusnya sih nggak apa nih, nggak ngambil keputusan itu ya. Aduh, kenapa soalnya? Ya nggak apa-apa, soalnya ya sekarang jadi sad ending. Aduh, sadnya ternyata. Tapi dari sad endingnya itu kira-kira ada nggak ya apa suatu kejadian atau suatu perkataan dia yang bikin Farah itu nggak bisa lupa sampai sekarang? Itu kira-kira apa? Kalau perkataannya sih pernah bilang, ya kita dengerin ya. Kira-kira ya. Pas kelas 7 itu kan kita harus profesional. Kita juga kan maksudnya satu kumpulan. Takutnya yang lain kayak terganggu. Terus dia bilang, kalau misalkan bisa bersatu ya nanti kalau ada takdirnya pasti bisa bareng lagi gitu. Oke. Menurut saya itu perkataan seperti itu yang diucapkan kayak belum pantas diucapkan di umurnya gitu ya. Tapi ternyata dia bisa mengucapkan itu ke Farah itu dan bisa buat kamu yakin. Iya, yakin. Orang sekali ya beliau ini. Bagus ya bisa yakin dengan seseorang yang bisa dibilang umurnya masih belum mencukupi. Iya, belum pas lah ya. Itu ada lagi nggak nih kira-kira? Apa sampai sekarang belum bisa move on? Harusnya sih kalau sampai sekarang itu udah bisa, tapi kadang kalau keinget tentang rencana masa depan bareng, terus rencana apa gitu, jadi kayak bisa nggak ya tercapai tanpa bisa bersama pas ini juga. Udah punya rencana masa depan ya, kedua. Kan skalarinya sudah jauh ya. Ternyata rencananya udah pupus duluan.
namanya juga takdir kan masa depan gak ada yang tahu. Siapa tahu nanti habis podcast ini dia dengar ceritanya dia bakal balik gimana tuh. Kalau SMK sih nggak dulu ya, soalnya kan dia udah sama yang lain gitu. Ya soalnya kan akhirnya saya jadi kayak dianggap ngerebut gitu. PHO ya. Iya, kan. Ya, ternyata seru juga ya kisah first love mereka yang apa ya, bisa dibilang masih belum cukup untuk menjalani proses itu, tapi ternyata teman kita berdua ini udah bisa masuk ke konteks yang seperti itu, sangat keren sekali. Itu ya. Dari cerita tadi kira-kira ada nggak pengalaman selain first love? Atau enggak pengalaman pacaran kalian nih di SMK? Ada nggak ya? Kalau masa SMK saya nggak terlalu mikirin soal cinta sih, soalnya kan waktu masuk juga kan karena seseorang. Jadi saya nggak mungkin dong kayak berpaling sama orang lain gitu. Fokus sama satu tujuan gitu ya. Tapi waktu kemarin itu saya pernah pengen bestinan sama cowok. Ternyata gimana ya, kalau kita bestie sama cowok itu nggak mungkin rasanya kalau nggak ada rasa yang lain selain bestie. Kalau ada yang kayak gitu mungkin saling saling menyembunyikan satu sama lain. Betul. Harusnya sih bisa saling nyembunyiin ya, soalnya kan takut kejadian part 2 keulang. Aduh, part 2 kan. Kira-kira part satunya apa? Yang itu tadi. Yang tadi first love itu. Oke, lanjut Kak. Ya, harusnya sih persahabatan doang, tapi karena ada salah satu yang ngungkapin perasaan, ya jadinya kayak mau jadian tapi nggak bisa. Jadi saya bilang HTS aja. HTS. Kamu nggak ngerasa risih gitu dengan HTS? Ya sebenarnya sih risih banget, tapi mau gimana lagi? Tapi nggak apa-apa loh, HTS itu sangat mengasyikkan kan? HTS asik ya ternyata ya? Iya, asik. Awalnya sih saya nyangka HTS itu hubungan tanpa status ya, tapi setelah dipikir-pikir ternyata HTS itu hubungan tidak serius. Ya benar juga ya, iya benar. Tapi benar juga tuh, HTS benar tanpa status sama hubungan tidak serius itu saling berkaitan banget. Oke, keren ya. Keren ternyata Mbak Farah ya. Itu tadi para HTS. Kalau Najwa sendiri pernah nggak HTS atau bahkan ada pengalaman yang lebih wah lagi? Kalau saya itu bisa dibilang saat ini saya deket sama cowok itu kira-kira udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti kenal dari kelas 9 pada saat mau lulus lah, 2 tahun lah kurang lebihnya itu, dan sampai sekarang belum jadian. Aduh, nyesek banget gak tuh HTS 2 tahun ya. Ya gitu ya. Sekarang masih deket gak itu? Alhamdulillah masih, walaupun kadang-kadang ya namanya juga sibuk ya, masing-masing sibuk, jadi kayak break. Jadi ada fase breaknya ya? Pasti ada. Fase break nih, kita ngomong-ngomong fase break. Kalau misal fase break kalian ngalamin itu, kira-kira yang ada di pikiran kalian itu apa? Apa mungkin bakal balik lagi atau yaudah kita sampai sini aja gitu? Kalau pas break itu tergantung mindset setiap orang ya. Kalau misal tujuan mereka itu break buat kayak nenangin diri masing-masing atau fokus ke mungkin sekolah dulu lah, bisa dibilang kayak gitu ya, jadi nggak ada pikiran buat cari yang lain, bakal balik lagi. Tapi beda lagi kalau mereka udah nggak betah tapi kayak nggak mau terlihat mau lah kan, mungkin bisa jadi break itu malah deket sama orang lain seperti. Jadi intinya tergantung siapa yang menjalani gitu. Ya benar. Kayak gitu nih, sedikit pengalaman, tapi bukan sedikit ya, bisa dibilang banyak pengalaman tentang first love mereka. Oke, tadi udah cerita dari kalian sendiri ya, cerita falling in love kalian sendiri.
Dan menurut kalian berdua, gimana nih tanggapannya buat mereka yang di luaran sana masih menjalin hubungan sampai sekarang, dan itu bisa dibilang usia mereka itu masih ya setara ya sama kita. Masih bisa dibilang cinta monyet gitu. Gimana tanggapannya kira-kira? Kalau saya ya, melihat orang-orang di luar sana yang bisa kayak selalu bareng gitu, apa-apa bareng. Saya tuh takutnya kalau misalkan nanti ada suatu hal yang bisa membuat mereka itu terpisah, nah itu pasti keduanya itu akan tersakiti. Iya bener. Dan saya itu pernah merasakan kesedihan juga. Takutnya sih remaja-remaja saat ini kalau misalkan mengalami hal seperti itu jadi kayak berdampak sama cara belajarnya, terus semangat sekolahnya. Oke, bagus. Ya, benar banget ya. Itu bisa dari yang awalnya bisa dibilang hal sepele bisa berdampak banyak banget ke kita ya ternyata. Itu tanggapan dari Farah. Tanggapan dari Najwa gimana? Ya kalau dari saya mungkin ya udah ya jalani dulu aja, kayak anggap hal itu sebagai support system kita. Tapi namanya juga kan hidup, pasti ada istilah itu people Come and go. ya benar. Jadi jangan terlalu lah kayak menikmati, tapi jangan terlalu mengharapkan kalau dia itu bakal tetap stay sama kita. Iya, bener banget. Itu sedikit cerita dari teman-teman kita hari ini. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang gak mau ketinggalan dari konten-konten Skensa Bercerita, jangan lupa ya tonton Skensa Bercerita. Karena di sini banyak konten-konten seru, gak cuma podcast aja loh. Oke, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Dadah.